Shalom God's DNA, gimana kabar kalian selama seminggu ini? Aku yakin kalian sehat-sehat semua dan udah semangat banget buat ikutin ibadah hari ini. Ingat ya, kalau kalian mau keluar rumah, selalu pakai masker dan ikuti protokol kesehatan. Stay safe guys! Nah, sebelum ibadahnya mulai, aku mau bagikan ke kalian ayat yang selalu bikin aku semangat untuk memuji Tuhan dan juga dengerin firman Tuhan, yaitu dari 1 Tawarik 16 ayat 23-25. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat Ia daripada segala Allah. Ada amin teman-teman? Nah, aku juga mau ngingetin kalian satu hal nih. Ke pasar beli bon cabe, jangan lupa membawa duit. Tetap ingat akan 3B, buka Alkitab, buka catatan, dan be excited. Jadi kalian jangan lupa walau kalian di rumah aja untuk selalu buka Alkitabnya dan buka catatannya. Dan juga kalian kalau mau tepuk tangan, mau berdiri buat Tuhan, ayo kita sama-sama tepuk tangan dan juga melompat buat Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki ibadah, yuk kita bersatu di dalam doa. Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami sudah bisa beribadah Tuhan, kami hari ini mau memuji menyembah-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan hal ini hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kau berkati ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, selamat beribadah and enjoy the service. Shalom God's DNA. Apa kabarnya kalian? Dimanapun teman-teman berada, pada hari ini kita mau memuji Tuhan. Persiapkan hatimu, persiapkan pikiranmu, kita fokus sama Tuhan. Haleluya. Kami mau menyerahkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kan bangkit, berdiri, menyorakan nama-Mu, oh Yesus Allahku. Amin. Ku bersorak, teriakan nama-Mu yang perkasa, oh Yesus Rajaku. Dan bumi bergoncang mendengar suara-Mu,
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pikiran kami Tuhan. Kami mau datang sembah Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Kami mau fokuskan pikiran kami Tuhan Yesus. Hanya untuk menyembah Tuhan. Sebab Engkau segala-galanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kami. Sebab kami tahu Tuhan di dalam penyembahan kami, Tuhan bekerja secara luar biasa dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Ini sembah kami Tuhan Yesus. Dengan sungguh kami mau katakan Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya. Nikmati hadiratnya dimanapun teman-teman berada. Tetap fokus sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun tantangan hidup kami Tuhan, kami mau katakan kami tetap memilih, kami menyembah Tuhan di tengah-tengah problem kami. Terima kasih Tuhan, apapun prosesnya Tuhan, sekalipun berat Tuhan Yesus, tapi kami memilih untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. Yes, you're my God, Lord. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan. Wonderful to me. Here I am to worship. Yes, Lord. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. I never know how much it costs to see my sin upon the cross. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kalau sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu, bukakanlah pikiran setiap kami ya Bapa, sehingga ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu, kami dapat mengerti bahkan menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu, kami rindu mendapatkan isi hati-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Hari ini saya mau berkhotbah dengan judul Pribadi yang Melakukan Kehendak Tuhan. Hari ini saya mau berkhotbah didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38 dengan judul Pribadi yang Melakukan Kehendak Tuhan. Demikianlah bunyinya. Sebab aku telah turun dari sorga
bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Teman-teman, kita bersyukur karena hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh pertanyaan dari orang banyak kepada Yesus mengenai apa yang harus diperbuat supaya mereka dapat mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan mereka. Kemudian Yesus menjawab bahwa pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah bagi mereka yaitu percaya kepada Yesus Kristus yang telah diutus oleh Allah bagi mereka. Yesus juga mengatakan bahwa dirinya adalah roti hidup. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat perkataan Yesus yang selanjutnya kepada orang banyak bahwa Yesus telah turun dari sorga ke dalam dunia bukan untuk melakukan kehendak pribadi, melainkan untuk melakukan kehendak Bapa yang telah mengutus dirinya. Yang hendak ditekankan dalam ayat ini adalah Yesus telah turun dari sorga untuk melakukan kehendak Bapa. Teman-teman, betapa pentingnya kita membahas mengenai pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Sebagaimana Yesus melakukan kehendak Bapa atau juga yang disebut Tuhan, demikian pula dengan kita. Kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Ketahuilah bahwa ketika Tuhan menciptakan kita, maka Tuhan sebagai Sang Pencipta memiliki tujuan bagi ciptaannya. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk mengetahui kehendak Tuhan supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan atas hidup kita. Teman-teman, kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita? Apabila kita membaca Alkitab lebih lanjut, maka kita dapat menemukan paling tidak 3 hal. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan pikiran yang sia-sia. Dapat kita lihat di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 18. Yang kedua, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perkataan yang sia-sia. Dapat kita lihat di dalam surat 2 Timotius pasal yang kedua, ayat yang ke-16. Yang ketiga, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Dapat kita lihat di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Teman-teman, tujuan saya berkhotbah hari ini adalah supaya pada akhirnya setiap kita dapat mengetahui kehendak Tuhan atas hidup kita, sehingga kita dapat menjadi pribadi yang melakukan kehendak Tuhan. Teman-teman, kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan pikiran yang sia-sia. Mari kita melihat surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-17 dan 18. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu, di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Ayat-ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus supaya hidup jemaat di Efesus semakin bertumbuh dan semakin serupa seperti Kristus. Dan dalam ayat-ayat ini kita dapat melihat kehendak Tuhan bagi jemaat di Efesus melalui Rasul Paulus, yaitu supaya jemaat di Efesus jangan hidup lagi seperti orang yang belum mengenal Kristus. Di mana orang yang belum mengenal Kristus memikirkan hal yang sia-sia, yaitu memiliki pengertian yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kata jangan hidup lagi menunjukkan kehendak Tuhan bagi jemaat di Efesus, salah satunya yaitu untuk meninggalkan pikiran yang
sia-sia. Sebagaimana Tuhan menghendaki jemaat di Efesus untuk meninggalkan pikiran yang sia-sia, demikian pula dengan kita. Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan pikiran yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak berguna. Dengan kata lain, meninggalkan pikiran yang sia-sia artinya kita meninggalkan pikiran yang tidak berguna, baik bagi kerajaan Allah, diri kita, ataupun bagi sesama kita. Salah satu bentuk pikiran yang sia-sia adalah memikirkan dan merencanakan hal-hal yang jahat kepada sesama. Sebagai pengikut Kristus, kita seharusnya tidak memikirkan hal-hal yang jahat, melainkan kita seharusnya memikirkan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-29 dikatakan, "Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap kita tidak memikirkan ataupun merencanakan hal yang jahat kepada sesama kita. Sadarilah bahwa betapa penting setiap kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab jika tidak, maka kita akan begitu mudah untuk memikirkan atau merencanakan hal-hal yang jahat kepada sesama. Daud pernah merencanakan hal yang jahat kepada Uria, pasukannya sendiri. Setelah berzina dengan istri Uria, Daud memikirkan dan merencanakan pembunuhan terhadap Uria. Hal ini dilakukan karena Daud telah kehilangan cara untuk menutupi perbuatan jahat yang telah ia lakukan sebelumnya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-14 dan 15 dikatakan, "Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, 'Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya supaya ia terbunuh mati.'" Setelah Uria mati terbunuh, Daud mengambil istri Uria yang bernama Batsheba sebagai istrinya. Di dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 ayat yang ke-27 dikatakan, "Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa rencana yang Daud lakukan diketahui oleh Tuhan. Dan hal tersebut jahat di mata Tuhan. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi setiap kita. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah pribadi yang mengetahui segala hal yang kita rencanakan. Dan apabila kita merancangkan hal-hal yang jahat kepada sesama, maka hal tersebut adalah hal yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjaga pikiran kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak memikirkan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Sadarilah bahwa apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi perbuatan yang akan kita lakukan. Apabila kita mengisi pikiran kita dengan hal yang tidak benar, hal yang sia-sia, hal yang tidak berguna, maka kita pun akan melakukan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Namun sebaliknya, apabila kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dikatakan, "Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa hati mempengaruhi pikiran manusia. Oleh sebab itu, kita seharusnya menjaga hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kita tidak memikirkan hal-hal yang jahat, melainkan memikirkan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita seharusnya meninggalkan pikiran yang sia-sia, pikiran yang tidak berguna, pikiran yang tidak bermanfaat, dan
mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan yang bermanfaat bagi kehidupan setiap kita. Di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata mendidik orang dalam kebenaran menunjukkan bahwa firman Tuhan bermanfaat untuk mengajarkan hal-hal yang benar bagi diri kita, termasuk mengenai apa yang seharusnya kita pikirkan. Di dalam surat Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebagai pengikut Kristus, maka yang seharusnya kita pikirkan adalah seperti yang Alkitab telah katakan. Semua hal yang benar menunjukkan kepada kita bahwa kita seharusnya selalu mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Dengan kata lain, kita seharusnya menjadi pribadi yang mau merenungkan kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Sehingga pikiran yang sia-sia, pikiran yang jahat, pikiran yang tidak berguna, tidak mengisi pikiran kita. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24 dikatakan, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa sebagai pengikut Kristus yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, maka Tuhan menghendaki adanya perubahan di dalam pikiran kita. Artinya kita meninggalkan pikiran yang sia-sia dan memikirkan hal-hal yang benar seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan pikiran yang sia-sia. Teman-teman, kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita? Yang kedua, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perkataan yang sia-sia. Mari kita melihat surat 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk selalu memberitakan perkataan yang benar sesuai dengan ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Dan dalam ayat ini kita dapat mengetahui kehendak Tuhan bagi Timotius melalui Rasul Paulus, yaitu untuk menjauhi perkataan yang tidak berguna. Karena perkataan yang tidak berguna atau perkataan yang sia-sia hanya akan membuat orang yang mendengarnya menjadi pribadi yang semakin jahat. Sebagaimana Tuhan menghendaki Timotius untuk meninggalkan perkataan yang sia-sia, demikian pula dengan kita. Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perkataan yang sia-sia. Meninggalkan perkataan yang sia-sia artinya kita menjauhkan diri kita dari perkataan-perkataan yang tidak membangun diri kita, serta tidak mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak berguna kepada sesama. Melalui Rasul Paulus, Tuhan menghendaki Timotius untuk meninggalkan perkataan sia-sia yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena perkataan yang diucapkan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga perkataan tersebut merusak
iman orang-orang yang mendengar dan mempercayainya. Oleh sebab itu sangatlah penting bagi Timotius untuk menjauhkan diri dari perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan dan tidak berguna bagi dirinya. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Kita seharusnya meninggalkan perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, sebab perkataan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan adalah perkataan yang sia-sia, yang tidak berguna ataupun bermanfaat bagi iman kita. Menjauhkan diri dari perkataan-perkataan yang tidak membangun diri kita sangatlah penting untuk kita lakukan, sebab apa yang kita dengar akan mempengaruhi kehidupan setiap kita. Ketika kita mendengar perkataan yang tidak membangun, maka kita akan menjadi pribadi yang mudah untuk putus asa, mudah menyerah, bahkan memiliki sudut pandang yang keliru terhadap Tuhan. Namun sebaliknya, jika kita mendengarkan perkataan yang membangun sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan menjadi pribadi yang semakin kuat dan bertumbuh di dalam Tuhan. Selain kita menjauhkan diri kita dari perkataan yang sia-sia, kita seharusnya menjadi pribadi yang juga tidak mengucapkan perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak berguna, seperti mengucapkan kebohongan kepada sesama. Di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-24 dikatakan, "Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap kita untuk tidak mengucapkan perkataan yang tidak benar, melainkan Tuhan menghendaki setiap kita mengucapkan perkataan yang benar. Apa yang kita ketahui, itulah yang seharusnya kita ucapkan dengan sebenar-benarnya. Ketika kita mengucapkan kebohongan, sebenarnya kita tidak hanya sedang membohongi sesama kita, melainkan juga kita sedang melanggar kebenaran firman Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat yang ke-36 dan 37 dikatakan, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa melalui setiap perkataan yang kita ucapkan, termasuk perkataan yang sia-sia, harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pakailah perkataan kita bukan untuk memperkatakan perkataan yang sia-sia, melainkan kita memakai perkataan kita untuk membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-29 dikatakan, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap kita menggunakan mulut kita untuk mengucapkan perkataan yang benar, perkataan yang membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila hari ini kita menyadari masih ada perkataan sia-sia yang seringkali kita ucapkan kepada sesama kita, tinggalkanlah perkataan tersebut dan mulailah untuk menjadi pribadi yang menggunakan perkataan untuk membangun kehidupan setiap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga melalui perkataan yang kita ucapkan, nama Tuhan dipermuliakan dan kehidupan kita memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam surat Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota." Kata "buanglah dusta" dan "berkatalah benar" menunjukkan kehendak Tuhan bagi jemaat di Efesus, yaitu untuk meninggalkan perkataan yang tidak benar, perkataan yang tidak berguna, atau perkataan yang sia-sia. Melainkan jemaat di Efesus seharusnya mengucapkan perkataan yang benar sebagai sesama pengikut Kristus. Sebagaimana jemaat di Efesus seharusnya meninggalkan perkataan yang sia-sia, demikian pula dengan kita. Ketahuilah bahwa Tuhan menghendaki setiap kita untuk meninggalkan perkataan yang sia-sia. Teman-teman, kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita?
Yang ketiga, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Mari kita melihat kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ayat yang baru saja kita baca ini dilatar belakangi oleh kehadiran Paulus dan Barnabas di Listra. Di Listra, Paulus menyembuhkan seorang yang mengalami sakit lumpuh. Sehingga orang banyak yang melihat hal tersebut berkata bahwa dewa-dewa telah turun dalam rupa manusia. Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes. Kemudian Paulus dan Barnabas mendengar bahwa imam dewa Zeus datang dengan membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada Paulus dan Barnabas. Sehingga Paulus dan Barnabas berseru kepada orang banyak. Dan dalam ayat ini kita dapat melihat kehendak Tuhan bagi orang-orang yang ada di Listra melalui seruan Paulus dan Barnabas dengan mengatakan bahwa Paulus dan Barnabas adalah manusia biasa sama seperti mereka. Paulus dan Barnabas datang ke Listra untuk memberitakan Injil, supaya orang-orang yang ada di Listra meninggalkan perbuatan yang sia-sia atau meninggalkan perbuatan yang tidak berguna dan datang kepada Tuhan yang hidup, yang telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Sebagaimana Tuhan menghendaki orang-orang di Listra untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia, demikian pula dengan kita. Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Perbuatan sia-sia yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus dan juga Barnabas adalah perbuatan orang-orang Listra yang memberikan persembahan kepada dewa. Sebab perbuatan tersebut tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketahuilah bahwa hal tersebut juga berlaku bagi kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kata lain kita sedang melakukan perbuatan yang sia-sia di hadapan Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, maka setiap perbuatan yang kita lakukan seharusnya sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dengan kata lain, sebagai anak-anak Tuhan, maka setiap perbuatan yang kita lakukan haruslah mencerminkan perbuatan yang dimiliki oleh Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16 dikatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwa kehendak Tuhan bagi setiap kita yaitu bukan melakukan perbuatan yang jahat, melainkan perbuatan yang baik, supaya melalui perbuatan baik yang kita lakukan, nama Tuhan dipermuliakan. Dimanapun Tuhan menempatkan setiap kita untuk berada, pastikan bahwa perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kehadiran kita di tempat di mana Tuhan menempatkan memberikan pengaruh yang positif bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Di dalam Injil Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-44 dan 45 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap kita untuk menjadi pribadi yang tetap mengasihi orang-orang yang membenci kita, bahkan orang-orang yang melukai diri kita. Mungkin kita pernah disakiti oleh orang-orang yang terdekat dengan kita, atau mungkin kita pernah dilukai oleh orang yang kita kasihi. Namun firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita untuk tetap melakukan perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu
mengasihi. Di dalam surat Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19 dikatakan, "Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan." Firman Tuhan. Melalui ayat-ayat ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan menghendaki setiap kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, melainkan kita melakukan perbuatan yang baik kepada semua orang. Semua orang berbicara mengenai semua orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua, saudara kita, sahabat, teman, dosen kita, guru kita, rekan kerja kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan ketahuilah bahwa Tuhan juga menghendaki kehadiran kita menjadi pembawa damai. Artinya ketika kita hadir di tengah-tengah lingkungan di mana Tuhan menempatkan, kehidupan kita memberikan damai sejahtera bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan melalui ayat-ayat ini kita juga mengetahui bahwa pembalasan bukanlah bagian kita, melainkan bagian Tuhan. Bagian kita yaitu meninggalkan perbuatan yang sia-sia, perbuatan yang jahat, perbuatan yang tidak berguna, dan melakukan perbuatan yang benar, perbuatan yang baik, perbuatan yang berguna, dan berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-37 ayat yang ke-27 dikatakan, "Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya." Melalui ayat ini kita dapat mengetahui kehendak Tuhan di dalam kehidupan Daud, yaitu untuk meninggalkan perbuatan yang jahat, perbuatan yang sia-sia, dan melakukan perbuatan yang baik. Ketahuilah bahwa hal ini juga berlaku bagi kita. Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Teman-teman, demikianlah khotbah saya hari ini dengan judul Pribadi yang Melakukan Kehendak Tuhan, yang didasarkan pada Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Teman-teman, kita seharusnya melakukan kehendak Tuhan. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita? Setelah kita membaca beberapa bagian Alkitab, kita telah menemukan paling tidak 3 hal. Apa sajakah kehendak Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan pikiran yang sia-sia. Yang kedua, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perkataan yang sia-sia. Dan yang ketiga, Tuhan menghendaki setiap kita meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang telah kita renungkan hari ini menjadi berkat dan penghiburan bagi setiap kita. Amin. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan hari ini, di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu. Kami rindu ya Bapa, agar kehidupan kami tidak hanya menjadi pendengar firman-Mu, tetapi setiap kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Apabila Engkau menemukan masih ada pikiran yang sia-sia, perkataan yang sia-sia, ataupun perbuatan yang sia-sia yang kami lakukan di hadapan-Mu, ampuni kami ya Tuhan. Kami mau untuk meninggalkan setiap hal yang sia-sia di hadapan Tuhan dan mulai untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu. Kami mau kekuatan yang berasal daripada-Mu memampukan kami untuk dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Sehingga melalui pikiran kami tidak memikirkan hal-hal yang jahat, melainkan hal-hal yang baik yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan melalui perkataan kami, perkataan yang diucapkan adalah perkataan yang membangun kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan melalui perbuatan yang kami lakukan, biarlah ya Bapa, nama Tuhan yang selalu dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.